Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Semoga Allah selalu memberi kesehatan pada kita semua ya. Amin. Sebelum Ibu memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya ketua kelas untuk memberi doa dan disiapkan ya. Di tempat duduk siapkan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sebelum Ibu memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu absen terlebih dahulu untuk mengecek kehadiran kalian. Alfiatur Rohmania, Andini Geza, Eka Putri Anggraini, Indah Dewi Puspita Sari, Lutfi Izatus Safara, Maulida Ainunisa, Mailivia Ananta, Nandiatul, Naila Rizkina, Putri Febriani, Putri Ulansari, Putri Risnaya, Salsabila, Siti Sufiati Tiara, Adista Reva, Anna Sabila, Devita Mardianti, Dian Ayu Puspita Sari, Dewi Roro Mulan, Bilwah Lukna, Kamal Nihaya, Nila Fitriyatul Ulia, Nurul Aizza, Siti Nur Aisyah, Nurul Aini. Untuk yang sakit teman kalian, kita doakan semoga lekas sembuh dan bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran yaitu KKA, coding dan kecerdasan artifisial. Di sini sebelum Ibu lanjutkan, yaitu di sini akan belajar mengenai berpikir komputasional. Ibu bacakan tujuan pembelajaran yaitu 1. Peserta didik dapat memahami konsep berpikir komputasional. 2. Peserta didik dapat mengidentifikasi komponen-komponen yang terdapat pada berpikir komputasional. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan konsep berpikir komputasional dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Sebelum melanjutkan ke materi, Ibu Ima nyala apa? Lihatkan video dulu ya, video pembelajaran. Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar.
Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari menggosok gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Eits, belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal, dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi, kamu harus menyaring beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu, kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk, hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan Bebras Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam bis studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bis, yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Sopir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? A. Anak yang ingin pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Yang manapun boleh.
Soal ini diadaptasi dari challenge.bebras.org. Kalau kamu tahu, coba ya dijawab di kolom komentar. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita. Tadi udah menyaksikan tentang video berpikir komputasional ya. Nah, tadi pengertian dari berpikir komputasional adalah yaitu cara berpikir yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis dan logis. Di video tadi ada berapa prinsip atau dasar dalam berpikir komputasional? Ada 4. Yang pertama yaitu dekomposisi. Untuk Adista minta tolong dibacakan polanya. Dekomposisi adalah proses memecah masalah atau membagi suatu masalah yang kompleks dan besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola. Ya, jadi dekomposisi itu adalah proses memecah masalah atau membagi suatu masalah yang kompleks dan besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan masalah yang dikelola. Contohnya di sini itu membuat kue. Kita dalam membuat kue itu kita tidak perlu membuat kue utuh, melainkan membaginya menjadi langkah-langkah kecil, menyiapkan bahan, mengaduk adonan, memanggang lalu menghias. Itu adalah bagian dari dekomposisi, yaitu memecah masalah besar menjadi masalah kecil. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, merencanakan liburan, dekomposisinya yaitu menentukan tujuan liburan, menyusun anggaran, mencari transportasi, mencari akomodasi, dan membuat jadwal kegiatan. Itu adalah dari dekomposisi. Yang kedua yaitu pengenalan pola. Pengenalan pola adalah kemampuan untuk mengamati dan mengidentifikasi kesamaan pola atau tren dalam suatu masalah atau data. Contoh dari pengenalan pola dalam kehidupan sehari-hari yaitu mengerjakan soal matematika. Pengenalan polanya apa? Saat kita menentukan soal matematika dengan jelas yang sama, misalnya soal persamaan linear, kita tidak langsung menerapkan rumus yang sudah kita pelajari sebelumnya. Dan yang ketiga yaitu abstraksi, yaitu mengabaikan bagian yang tidak penting dan tidak relevan dan hanya fokus pada bagian-bagian yang penting dari masalah itu. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu masalah menggunakan peta untuk bepergian. Abstraksinya apa? Peta jalan adalah bentuk abstraksi. Peta menghilangkan banyak detail yang tidak relevan seperti warna bangunan, jenis pohon di pinggir jalan, dan hanya mengambilkan informasi penting seperti jalan, lokasi, dan arah. Dan yang keempat yaitu algoritma. Apa itu algoritma? Yaitu serangkaian instruksi atau langkah yang terperinci dalam urutan untuk menyelesaikan suatu masalah. Ya, itu adalah algoritma. Jadi algoritma itu harus berurutan ya, tidak boleh dari belakang langsung ke depan, itu tidak boleh. Itu harus berurutan langkah demi langkah. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu cara membuat mie instan. Algoritmanya yaitu rebus air hingga mendidih, masukkan mie ke dalam air mendidih ya, tunggu selama 3 menit, terus angkat
mie ditiriskan. Kelima, siapkan bumbu di mangkok, tuang mie, ya. Dan yang terakhir yaitu mie siap untuk disantap. Yaitu keempat itu tadi merupakan prinsip atau dasar dari berpikir komputasional. Yang pertama tadi apa? Dekomposisi. Yang kedua, pengembangan pola. Tiga, dan yang keempat, algoritma. Nah, di sini ini nanti Ibu bagikan LKPD. Ini nanti terdiri dari yang kita kesepakati sebelumnya ya. Sebelah sana itu kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ibu, ini nanti dikerjakan per kelompok, yaitu masalah kalian yang kalian hadapi sehari-hari ya. Ini nanti kriteria itu penilaiannya yaitu pengetahuan, yaitu dilihat dari hasil penilaian penguasaan peserta didik nanti di akhir pembelajaran. Yang kedua, penilaian sikap, yaitu saat diskusi nanti kalian itu nanti mengikuti dalam diskusi, tanggung jawabnya, kedisiplinannya. Dan yang ketiga nanti penilaian keterampilan, yaitu mengerjakan LKPD dan presentasi. Ini Ibu bagi LKPD-nya, nanti kalian diskusikan dan carilah solusinya. Nanti setelah itu kalian presentasikan ke depan ya. Sudah selesai apa belum nih diskusinya? Sudah siap untuk maju presentasi ya, per kelompok ya? Tapi yang majunya semua? Semua, iya semua. Silakan untuk kelompok 1 dulu maju ke depan untuk presentasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, perkenalkan nama saya Nadia Putri Solika. Saya Siti Sufiati Tiara. Nama saya Isnaya Darestala Dewi. Nama saya Maulida Nisa. Nama saya Alia Karamatika.
komposisi. Tujuan memecah tugas besar, mencuci pakaian. Menjadi langkah-langkah yang lebih kecil yang dapat dikelola. Bagian masalah. Pemisahan pakaian, proses pencucian. Pemisahan pakaian, jenis katun, sintesis, dan lain-lain. Warna putih, terang, gelap, tingkat kotor, mode parah, versi biasa. Proses pencucian, merendam, menggosok, atau menggunakan mesin. Menentukan jumlah deterjen, menentukan suhu air. Pembilasan, berapa kali membilas, pengguna, pewangi, atau pelembut. Pengeringan, menjemur, menggunakan pengering, melipat, terkadang menunda proses selanjutnya. Menyimpan atau penundaan. Mengapa pakaian menumpuk, jadwal tidak teratur, malas memilah, atau penundaan melipat. Dua, pengenalan pola. Tujuan mengidentifikasi pola yang konsisten yang menyebabkan inefisiensi atau hasil yang buruk. Pakaian jenis apa yang paling sering menumpuk? Pola pakaian putih atau seragam sering menumpuk karena harus dicuci terpisah. Pakaian dalam menumpuk karena dianggap kecil untuk dicuci. Kapan waktu Anda biasanya mencuci? Mencuci hanya dilakukan saat akhir pekan atau saat pakaian sudah sangat menumpuk. Apa yang menyebabkan proses mencuci memakan waktu lama? Menghabiskan waktu lama untuk menggosok noda membandel karena penundaan mencuci. Kesimpulan pola akar masalah. Masalah terletak pada kurangnya jadwal rutin mencuci hanya saat darurat dan inefisiensi dalam penanganan jenis pakaian. Tidak menilai dengan benar sehingga perlu waktu ekstra untuk mengatasi noda atau perbedaan warna. Abstraksi, tujuan menyaring detail yang tidak perlu dan fokus pada konsep ini untuk merumuskan solusi yang efisien. Detail tidak penting dihilangkan atau diabaikan. Merek deterjen, detail motif pakaian. Konsep utama, sistem pemilahan awal pakaian harus dipisah sejak awal pemakaian. Jadwal rutin mencuci harus menjadi kebiasaan mingguan, bukan reaksi terhadap tumbukan. Prosedur standar, menggunakan prosedur cuci yang sama untuk jenis pakaian yang sama. Misalnya, semua kaos katun putih dicuci dengan cara X. Model solusi inti, solusi harus berfokus pada rutinitas, kapan mencuci, dan klarifikasi bagaimana mencuci untuk menghilangkan penundaan dan memaksimalkan hasil. 4. Algoritma. Tujuan merancang serangkaian langkah operasional yang terperinci dan logis untuk mengimplementasikan solusi pencucian yang efisien. Berikut adalah algoritma mencuci pakaian yang efisien. Langkah A1. Frekuensi atau aktivitas. Setiap hari setelah dipakai. Deskripsi tindakan. Pemilihan awal dekomposisi berulang. Sediakan 3 keranjang. Keranjang 1 putih, keranjang 2 gelap atau berwarna, keranjang 3 pakaian khusus, handuk atau pakaian dalam atau kain sensitif. Segera masukkan pakaian ke keranjang yang sesuai. A2 setelah pemilahan jika ada noda. Perlakuan noda dini. Jika ada noda misalnya tumpahan makanan, segera beri perlakuan awal dengan sabun sebelum masuk keranjang. D1 akhir pekan, misalnya setiap Sabtu pagi. Jadwal eksekusi algoritma pencucian. Mulai pencucian, prioritaskan keranjang yang paling penuh, biasanya keranjang gelap. B2 saat mencuci keranjang gelap. Prosedur standar abstraksi. Setelah mesin atau gunakan prosedur standar untuk kain katun atau sintesis gelap. Jangan mencampur dengan keranjang putih. C1 setelah proses cuci.
Penjemuran segera, langsung jemur atau pindahkan ke pengering. Jangan biarkan pakaian basah menumpuk di mesin cuci atau ember. C2. Setelah kering, lipat dan simpan. Segera lipat dan simpan pakaian kering. IF atau lelah, lipat hanya yang paling penting, seragam atau pakaian kerja. LC, lipat semua, percak dengan logika. D1. Minggu depan, ulangi algoritma jika kantong putih belum penuh. Bunda pencuciannya hingga jadwal berikutnya atau lakukan load kecil, tambahan jika mendesak. Sekian dari kelompok kami, saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 1. Selanjutnya untuk kelompok 2 maju ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya Siti Nur Aisyah. Nama saya Nila Fitriatul Ulia. Nama saya Rusli Jatuh Safara. Nama saya Fatul Mardiani. Nama saya Nurul Aziz. Nama saya Nurul Aziz. Saya mau presentasikan hasil diskusi kelompok 2. 1. Dekomposisi. Tujuan memecahkan masalah kita setelah terlambat sekolah menjadi komponen-komponen waktu yang lebih kecil. Komponen keterlambatan, persiapan malam, tidur dan bangun, rutinitas pagi, perjalanan, waktu feedback, rincian waktu yang diperlukan. Contoh, menyiapkan tas, seragam, bekal biasanya 15-20 menit, sering diabaikan. Tidur larut malam, misalnya jam 12 malam. Alarm dimatikan berulang kali 20-30 menit berdua. Mandi, sarapan, pakaian biasanya 60 menit tapi sering molor. Waktu yang dibutuhkan dari rumah ke sekolah misalnya 30 menit. Target waktu tiba di sekolah misalnya pukul 6.45 sampai 15 menit sebelum masuk. Juga pengenalan pola. Tujuan mengidentifikasi pola yang konsisten dan menyebabkan keterlambatan. Pertanyaan kunci, apa pemicu utama keterlambatan? Aktivitas apa yang paling sering molor? Seberapa parah keterlambatan? Pola yang ditemukan, contoh pola selalu bangun terlambat 15 menit dari jadwal ideal karena berdagang, tidur larut. Pola sarapan sambil bermain ponsel atau mencari barang yang lupa ditemukan. Di malam hari, pola keterlambatan seringnya sekitar 10-15 menit. Yang berarti masalah ada di utilitas pagi, bukan hanya perjalanan. Akar masalah pola. Keterlambatan para kurangnya disiplin di malam hari, tidur yang menyebabkan hilang waktu di pagi hari, diperparah oleh distraksi selama rutinitas pagi. Abstraksion, tujuan menyaring detail yang tidak relevan dan fokus pada konsep solusi inti. Tujuan detail yang diabaikan, merek, sabun, warna pakaian, menu sarapan, konsep kunci, para prinsip semua yang bisa dilakukan di malam hari harus diselesaikan di malam hari. Waktu mandi, sarapan, dan berpakaian harus singkat dan tanpa ganggu. Selalu sedia waktu cadang, misalnya 15 menit untuk hambatan tak terduga.
dan rinci untuk memasukkan Anda tempat waktu. Berikut adalah algoritma anti terlambat yang harus Anda ikuti setiap hari. Malam jam waktu malam. Perjalanan tidur. Siapkan buku seragam, sepatu dan letakkan kunci dompet di satu tempat. A2 tidur paling lambat pukul 10 pagi jam 5. Bangun dan alarm. B1 alarm pasang alarm 2 sampai 3 buah, letakkan jauh. Pagi, mandi berpakaian, langsung bangun dan mandi. Pakaian yang sudah disiapkan segera dipakai. Dan sarapan fokus, sarapan tanpa ponsel, TV, selesaikan sarapan dalam maksimal 15 menit. Berangkat menuju apapun yang terjadi, Anda harus meninggalkan rumah tepat waktu. Pulang 15 untuk perjalanan 30 menit ini memberi Anda butuh 15 menit. Jika tidak di sekolah 15 menit sebelum kita masuk. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang mau dipertanyakan dari hasil diskusi kelompok kami? Terima kasih atas pemaparan presentasi dari kelompok 2. Dan saya sangat setuju dan izin menambahkan bahwa keterlambatan sekolah dapat dicegah dengan cara membiasakan diri disiplin waktu. Jika siswa dapat mengatur waktu tidur dan persiapan pagi dengan baik, maka keterlambatan bisa dikurangi. Selain itu, dukungan dari orang tua dan lingkungan juga sangat penting. Terima kasih. Presentasikan. Di sini setelah mempelajari tentang berpikir komputasional dan kalian tadi sudah memberikan contoh masalah sehari-hari, yaitu antara lain keterlambatan sekolah, terus mencuci pakaian yang tidak efisien, membersihkan ruang kelas, dan yang satunya lagi yaitu memasak bubur ayam. Dan di sini kita menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini, yaitu berpikir komputasional. Kita simpulkan sama-sama, yaitu apa? Berpikir komputasional adalah seperangkat keterampilan yang penting, bukan hanya untuk ilmu komputer, tetapi sebagai cara berpikir fundamental untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti untuk memecahkan berpikir komputasional tadi ada 4 pilar tadi ya. Yang pertama dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Itu nanti untuk algoritma kita lanjutkan ke materi yang berikut.
berikutnya. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri pada pertemuan pagi hari ini? Kalau tidak ada, kita tutup doa. Semoga ilmu yang kita dapat berkah ya. Amin. Kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup. Kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi